senang sekali hari ini bisa mendapatkan kesempatan kepercayaan untuk berbagi firman kepada Bapak Ibu Saudara. Saya harap Anda semua dalam keadaan yang baik. Mungkin ada yang lagi holiday, mungkin juga ada yang dari rumah. Tapi saya percaya dimanapun kita berada, ketika kita haus dan lapar akan kebenaran firman, Tuhan pasti akan berkati kita dengan luar biasa. Maka itu sebelum kita mulai hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sama-sama. Mari kita pejamkan mata. Bapa yang baik, kami bersyukur. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih Engkau telah sayang sama kami. Jesus, we love you. Dan hari ini kami datang dan kerinduan hati. Kami ingin semakin mengenal isi hatimu, mengalami kuasamu. Maka itu biarlah Roh Kudus Engkau yang jamah setiap dari kami. Agar setiap benih firman sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Karena kami adalah anak-anak Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan judul Penglihatan Menentukan Kehidupan. Pada Matius 6 ayat 22 dikatakan bahwa mata adalah pelita tubuh. Apabila mata kita baik, maka teranglah seluruh tubuh kita. Dalam kata lain, penglihatan kita dalam kehidupan kita akan sangat menentukan apa yang kita lakukan, kebiasaan kita, maka kehidupan kita juga akan sangat ditentukan cara pandang kita. Makanya hari ini kita mau sama-sama belajar. Setidaknya ada 5 poin yang akan kita bahas. Saya akan bahas nanti tentang look up atau melihat ke atas, melihat kepada Tuhan. Lalu nanti yang kedua ada look in, melihat ke dalam diri kita. Yang ketiga adalah look back atau melihat ke belakang ke masa lalu. Yang keempat adalah look around atau lihat orang-orang di sekitar kita. Dan yang kelima adalah look ahead atau lihat ke depan. Kita akan bahas satu persatu dimulai dengan poin yang pertama yaitu look up. Coba semua katakan look up, lihat ke atas. Pada Mazmur 121 ayat 1-2, firman Tuhan mengatakan, aku melayangkan pandanganku ke atas gunung-gunung. Di manakah asalnya pertolonganku? Dan jawabannya adalah pertolonganku berasal daripada Tuhan, pencipta langit dan juga bumi. Nah jadi dalam hidup kita penting untuk kita ini terus sadar bahwa kita ini punya Tuhan dalam hidup. Karena kebenarannya dalam hidup kita, sewaktu-waktu kita pasti akan punya masalah yang kita gak bisa hadapi sendirian. Kita manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan ketiga area ini bisa diserang sama yang namanya masalah. Contoh, yang pertama tubuh. Coba semua katakan tubuh. Yang namanya tubuh manusia bisa diserang sewaktu-waktu sama yang namanya penyakit. Ya kan, mungkin beberapa di antara kita pernah sakit atau mungkin saat ini lagi sakit. Mungkin ada yang sakit kepala, sakit perut, sakit di tulangnya dan lain-lain. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan bisa menyembuhkan kita apapun penyakit kita. Contoh ya di Alkitab. Waktu itu diceritakan ada 10 orang yang sakit kusta. Yang namanya penyakit kusta itu penyakit yang belum ada obatnya pada zaman itu. Tapi ketika ketemu Tuhan Yesus bilang, kalian pergi deh kepada para imam. Ketika mereka taat, dan mereka pergi kepada imam, di tengah perjalanan mereka sembuh, mukjizat terjadi. Dalam kata lain, Tuhan kita berkuasa atas segala penyakit. Maka itu apapun penyakitmu, berdoalah kepada Tuhan Yesus dan percaya mukjizat bisa terjadi. Karena dialah dokter di atas segala dokter. Nah tapi masalah kita terkadang bukan cuma masalah tubuh. Ada juga masalah jiwa. Kadang mental health kita yang terganggu. Alkitab juga punya contoh. Waktu itu ada seorang nabi Tuhan namanya Elia. Dan dia mengalami depresi waktu itu. Dia sampai mengatakan, udahlah Tuhan saya mati aja deh. Pengen mati dia. Tapi di tengah itu semua Tuhan datang kepada Elia. Sehingga Elia bangkit dan dapat melayani lagi. Jadi sama. Mungkin hari ini ada berapa di antara kita yang punya masalah di area mental. Mungkin lagi depresi. Tapi percaya bersama Tuhan, Tuhan bisa pulihkan mentalmu. Atau mungkin ketiga masalah rohani, masalah roh. Di Alkitab waktu itu diceritakan bagaimana ada orang yang kerasukan roh jahat. Tapi ketika ketemu sama Tuhan Yesus usir roh jahatnya. Orang ini waras kembali. Sama. Mungkin hari ini berapa di antara kita ada yang diganggu sama roh jahat. Ketahuilah roh yang ada dalam dirimu lebih berkuasa daripada roh yang ada di dunia ini. Atau mungkin ada belenggu-belenggu dosa.
Tapi percayalah, rohmu bisa dibangkitkan oleh kuasa Tuhan. Kamu bisa lepas dari semua belenggu dosa tersebut. Jadi tubuh, jiwa, roh, apapun masalahnya, Tuhan kita lebih berkuasa. Saya mau kasih sebuah kisah nyata. Ini adalah kisah dari seorang bernama Fury waktu itu. Jadi orang bernama Fury ini, dia ini waktu itu punya sebuah pencapaian yang luar biasa. Waktu itu dia ini berhasil memenangkan sebuah pertandingan tinju. Di mana dia itu tahun 2015 dia berhasil menjadi yang terhebat di dunia heavyweight championship boxing waktu itu. Nah, singkat cerita, setelah dia mencapai puncak tertinggi, ternyata dia malah depresi. Karena selama ini dia meletakkan identitasnya pada pencapaiannya, pada pertarungan boxingnya. Makanya pas sudah sampai titik tertinggi, dia malah depresi, merasa udah gak ada tujuan hidup, rasanya hampa. Dia mulai suka mabok oleh minuman keras, dan juga dia mulai pakai obat-obatan terlarang. Dan dia juga jadi overweight, 180 kilo dan tubuhnya sakit-sakitan. Dia bahkan berkepikiran mau bunuh diri aja. Pas nyetir mobil dia pikir, apa aku tabrakin diriku aja ya, mengakhiri nyawa. Keadaannya parah waktu itu. Tapi di tengah itu semua, dia punya keluarga yang kenal Tuhan. Jadi dia diajak, ayolah kembali kepada Tuhan. Akhirnya Tyson Fury ini dia mulai berdoa lagi kepada Tuhan. Dan ketika dia berdoa, di sana dia merasa ada damai Tuhan yang turun ke hatinya. Dia mulai baca Alkitab, dia mulai diingatkan bahwa hidupnya enggak sia-sia. Makanya akhirnya Tyson Fury tahun 2018 dia bangkit, mulai masuk ke dalam ring lagi. Dan setiap kali punya kesempatan di media, dia ceritain tentang Tuhan Yesus. Dia bilang bahwa aku gak mungkin di sini tanpa Tuhan dan Juru Selamatku Tuhan Yesus. Dia cerita semua pencapaian saya itu semua karena Tuhan Yesus. Dia bilang kalau Tuhan bisa pulihkan saya dari depresi, Tuhan juga bisa pulihkan kamu dari depresi dan masalah kamu. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Jadi sama dalam hidup kita, apapun masalah kita, look up. Lihat ada Tuhan dalam hidup kita, you are not alone. Tapi yang namanya look up atau lihat kepada Tuhan, artinya kita juga sadar ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Pada Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan olehnya sebelumnya. Dan dia ingin agar kita tinggal di dalamnya. Kesalahan banyak orang, mereka pikir seperti ini, oh saya punya tujuan. Dan saya pengen Tuhan lakuin sesuai dengan tujuan yang saya mau. Ini salah. Padahal kalau kita lihat ayat tadi, sebenarnya Tuhanlah yang punya tujuan. Dan kitalah yang seharusnya mengikuti tujuan Tuhan tersebut. Maka itu dalam hidup saya beberapa kali saya mengambil tikungan-tikungan tajam dalam hidup saya. Karena kadang tiba-tiba Tuhan ngarahin saya untuk melakukan sesuatu yang saya gak pernah kepikir sebelumnya. Saya kasih sedikit contoh cerita yang belum lama ini saya alami. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang belum tahu, saya itu dulu dari full time di Gilgal, saya sempat jadi part time. Dimana ketika part time saya suka keliling khotbah ke gereja-gereja lain. Cukup banyak, setahun mungkin bisa 300 acara gereja saya khotbah. Saya juga bikin sebuah perusahaan motivator, di mana saya melatih perusahaan-perusahaan dan juga secara private. Nah, tapi singkat cerita, dari suatu hari ketika saya berdoa, saya merasa Tuhan ngomong sesuatu sama saya. Tiba-tiba muncul sebuah gambaran di kepala saya, scene satu atau skenario satunya, saya lagi bangun menara. Semua orang lagi bangun menaranya masing-masing. Itu skenario satu. Lalu tiba-tiba berubah jadi skenario 2 di kepala saya, yaitu ada bangunan putih besar sekali, kerajaan putih yang sangat besar, sedangkan saya sangat kecil dibandingkan kerajaan besar ini. Lalu ganti lagi ke skenario 3, yaitu balik lagi ke skenario 1, tower yang saya bikin itu tiba-tiba saya hancurkan, jadi rubuh. Ketika itu terjadi tiba-tiba saya nangis gak tertahankan. Saya sendiri bingung, ini kenapa ya? Akhirnya besok pas ketemu sama anak sel saya lagi makan di restoran, saya cerita. Pas saya cerita, saya nangis lagi. Saya makin bingung, ini maksudnya apa ya? Jadi saya renungin, dan ketika saya renungin, kok saya merasa Tuhan ngomong gini ya, Revi, kamu tinggalin semua yang udah kamu bangun. Bisnis motivatornya tinggal, jadwal khotbahnya kurangin, kamu fokus bangun Gilgal. Awalnya saya juga masih gak yakin, karena secara pribadi, secara logika, kayaknya gak enak buat saya. Karena apa yang saya lakukan sudah enak menurut saya. Kalau berubah lagi,
saya rasa kok kayaknya gak terlalu nyaman ya. Tapi di tengah itu semua Tuhan yakinkan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk full time lagi. Akhirnya juga jadwal khotbah saya sekarang saya cut banyak. Sehari-hari kerjanya nolak-nolakin undangan khotbah. Saya juga bisnis saya, akhirnya saya kasih ke partner saya. Sampai sekarang dia masih motivator. Tapi sekarang saya udah gak pegang sama sekali. Saya udah gak miliki sama sekali. Dan saya lakukan ini karena satu alasan. Karena saya sayang sama Tuhan. Apapun tujuan Tuhan, kalau Tuhan yang minta, aku bilang siap Tuhan. Kalau Tuhan aja udah kasih yang terbaik di atas kayu salib itu. Apapun yang Tuhan mau, kalau Tuhan minta, saya akan lakukan. Karena hidup saya bukan untuk kenyamanan, melainkan untuk tujuan Tuhan. Sama halnya dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Saya gak tahu hari ini mungkin Bapak Ibu lagi diminta sesuatu yang aneh oleh Tuhan. Sesuatu yang gak masuk logika, sesuatu yang gak nyaman. Tapi kalau itu Tuhan yang minta, taat sama Tuhan. Tuhan mau pakai kamu dengan luar biasa. Amin. Itu poin yang pertama ya, look up. Poin yang kedua yang bisa kita pelajari adalah look in. Lihat ke dalam diri kita, hati kita. Pada 1 Samuel 16 ayat 7b, Samuel waktu itu diberi pesan sama Tuhan. Samuel, kamu melihat apa yang nampak di luar. Manusia melihat apa yang nampak di luar, tapi aku melihat apa yang ada dalam hati. Makanya waktu itu Daud, meskipun dia dipandang sebelah mata sama keluarganya, Tuhan bilang, aku maunya pilih Daud jadi raja karena aku lihat hati dia. Dan setelah Raja Daud menjadi seorang raja, Daud kasih doa yang bagus banget. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24, Raja Daud mengatakan, selidikilah aku ya Tuhan dan lihatlah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di dalam jalanmu yang kekal. Jadi Raja Daud ini bagus dia sadar. Kadang hatinya suka serong, makanya dia doa minta Tuhan. Kalau ada hati yang gak tulus, gak murni, tolong Tuhan bantu saya bereskan. Karena jujur aja, kita sebagai manusia kadang hati kita bisa aja bengkok. Contoh ya, saya mau bertanya, dijawab ya. Bapak Ibu pernah gak melakukan kebaikan, tapi dalam hati karena pengen imbalan? Saya angkat tangan duluan, karena saya pernah. Bapak Ibu pernah gak melakukan kebaikan, tapi karena pengen dipandang baik oleh banyak orang? Saya angkat tangan duluan, karena saya pernah. Bapak Ibu Saudara pernah gak ngelakuin kebaikan, tapi dalam hati kita marah-marah, kita ngedumel, karena kita terpaksa? Saya angkat tangan duluan, karena saya pernah juga. Kita manusia kadang-kadang gak tulus hatinya. Makanya kita harus sehari-hari saat teduh lagi sama Tuhan, minta Tuhan bantu saya dong supaya saya sadar kalau ada yang tidak murni, supaya Tuhan bisa bantu luruskan kembali. Karena tulus penting. Saya mau kasih sebuah kisah. Pada suatu ketika, waktu itu ada beberapa siswa masuk ke dalam gua. Tiba-tiba pintu guanya roboh karena satu dan lain hal. Mereka terjebak. Akhirnya berita ini cukup mendunia dan ada seorang pengusaha ketika tahu, dia akhirnya kumpulin timnya dan dia bikin sebuah alat untuk menyelamatkan anak-anak tersebut. Setelah dibikin alatnya, dia datang ke tempat itu lagi dan dia kasih tahu kepada tim penyelamatnya, ini cara pakai alatnya. Tapi ternyata setelah tim penyelamat mencoba berapa kali, mereka memutuskan untuk tidak jadi pakai alat tersebut. Jadi alat yang udah dibikin mahal-mahal, capek-capek, nggak dipakai sama sekali. Tapi uniknya, si pengusaha ini nggak tersinggung. Dia tetap hadir di sana dan dia bantu apa yang dia bisa. Sampai akhirnya anak-anak ini semuanya berhasil diselamatkan. Setelah berhasil diselamatkan, ada seorang pewawancara. Datang kepada pengusaha ini, dia bilang ini, Pak, gimana rasanya Pak? Alat yang Bapak udah bikin capek-capek mahal-mahal, nggak dipakai sama sekali. Apa rasanya? Dan pengusaha ini mengatakan, oh it's okay, gak apa-apa. Yang penting para siswa tersebut sudah berhasil diselamatkan. Nah inilah contoh seseorang yang tulus. Seorang yang tulus artinya adalah gak apa-apa kalau saya gak dapat pujiannya. Gak apa-apa kalau saya kurang dihargai. Yang penting misinya terselesaikan. Nah sama halnya di dalam hidup kita. Marilah kita melakukan kebaikan dan kebenaran bukan untuk dapat imbalan atau pujian, melainkan sepenuhnya karena kita sayang Tuhan dan juga sayang sama-sama. Amin. Kita sebut tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah look back. Coba semua katakan look back. Lihat ke belakang, lihat ke masa lalu. Kalau kita lihat firman Tuhan,
Pada Mazmur 119 ayat yang ke-59 dikatakan bahwa aku memikirkan jalan-jalanku. Aku melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan Tuhan. Jadi penting untuk kita ngecek kembali jalan kehidupan kita selama ini, alias evaluasi. Coba semua katakan evaluasi. Yang namanya perusahaan aja biasa kan abis lakuin project evaluasi. Bahkan ada evaluasi mingguan. Kita aja pelayanan gereja kan abis ibadah ada evaluasi. Apa ya yang bisa diperbaiki dari ibadah barusan? Yang suka nonton bola atau basket, abis tanding pasti ada evaluasi. Gimana tadi permainannya? Apa yang bisa ditingkatkan? Nah sama, kehidupan kita juga perlu evaluasi. Coba lihat kehidupan kita sama ini, ada yang bisa diperbaiki enggak? Nah seringkali iblis itu ya, pas kita mulai nih merenungkan ke belakang, iblis itu seringkali membuat kita berpikir kegagalan kita akhir segalanya. Iblis seringkali membuat kita terjebak dalam yang namanya penyesalan. Tapi hari ini Tuhan mau kasih tahu, kalau ada kegagalan kesalahan di masa lalu, Tuhan gak pengen kita terperangkap penyesalan. Melainkan itu semua hanyalah pembelajaran menuju masa depan. Ketahuilah bahwa kegagalan bukanlah kebalikan dari keberhasilan. Tapi kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Ya sewaktu-waktu kita gagal, tapi kita bisa belajar kok. Supaya nggak mengulangi kesalahan yang sama dan justru menjadi booster pembelajaran kita semakin baik nextnya. Saya kasih contoh ya, ada seorang bernama Michael Jordan. Pada tahu nggak? Mungkin banyak di antara kita ada yang tahu juga ya. Michael Jordan dulu ketika dia masih muda zaman sekolah, dia tuh pernah dikeluarkan loh sama tim basket sekolahnya. Bayangkan. Seorang anak muda yang punya mimpi pengen jadi atlet basket profesional dikeluarin dari tim basket sekolah. Baginya dunia runtuh, dunia hancur. Rasanya sedihnya luar biasa. Tapi di tengah itu semua dia gak terpuruk. Justru itu jadi semangat buat dia latihan lebih keras lagi. Makanya dia berlari lebih jauh dari yang lain, lompat lebih tinggi dari yang lain, lempar bola lebih banyak dari yang lain. Sehingga akhirnya dia menjadi sebuah legenda di dunia NBA. Dia menjadi Michael R. Jordan yang bahkan sampai hari ini masih dikagumi begitu banyak pecinta basket di seluruh dunia. Contoh lain deh, kehidupan pribadi saya. Saya juga pernah mengalami kegagalan. Dulu waktu saya awal masuk kuliah ada placement test untuk bahasa Inggris. Jadi kita diuji untuk menentukan nih kita masuknya kelas level berapa. Anggap ada level 1, level 2, level 3. Level 3 yang lebih tinggi, level 1 yang lebih rendah. Teman-teman saya setelah ujian masuknya level 3, level yang lebih tinggi. Saya masuk level 1. Di sana saya mulai mikir, kok gue bodoh banget ya? Yang lain lebih pinter. Yang lain bisa advance lebih cepat, saya harus lewatin level 1, level 2, baru level 3. Aduh, saya pikir saya buang waktu, saya buang uang, saya pikir. Tapi saya pikir ya udah deh, meskipun saya ada gagal, saya mau belajar supaya lebih baik. Makanya saya belajar sungguh-sungguh yang namanya Inggris. Itu kelas Inggris isinya esai terus tuh. Saya nulis esai yang banyak. Saya sampai datang ke ruangan guru, saya nanya-nanya, saya belajar gimana nulis esai. Dan singkat cerita, saya nulis esai jadi lebih banyak dari teman-teman saya yang lain. Bahkan saya bikin blog rohani, itu dalam 2 tahun, setiap hari saya nulis renungan. Makanya ketika mau nulis buku, saya udah terbiasa. Nulis buku jadinya lebih mudah, lebih cepat, lebih baik. Makanya orang-orang suka nanya, Revi, kalau kamu nulis buku biasanya butuh waktu berapa lama? Saya bilang, biasa sih 2 minggu sampai sebulan lah. Kaget, cepet banget. Saya bilang, iya. Soalnya dulu saya nulis esai, nulis artikel itu sering banget. Ternyata itu ngelatih saya. Makanya pas mau nulis buku jadi jauh lebih mudah. Jadi apa yang dulunya kegagalan, tapi ketika kita responi dengan baik, justru membawa saya naik dalam kehidupan. Jadi sama ya Bapak Ibu Saudara, apapun kesalahanmu di masa lalu, coba kita lihat lagi, kita renungkan apa yang bisa kita pelajari dan tetap semangat. Maka kita akan lihat pasti masa depan kita luar biasa. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa ya. Itu poin yang ketiga. Nah poin yang keempat yang bisa kita pelajari adalah look around. Coba semua katakan around. Lihatlah sekelilingmu. Pada Matius 9 ayat 36 dikatakan, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak, dia tergerak oleh belas kasihan.
Sebab dia melihat orang-orang lemah bagaikan domba tanpa gembala. Tuhan Yesus beda sama para Farisi. Kalau para Farisi ngelihat orang yang punya kelemahan, dianggap sampah, dihakimi. Tapi kalau Tuhan Yesus, dia ngelihat orang-orang punya kelemahan, dia lihat mereka perlu dimuridkan supaya jadi orang luar biasa. Makanya ketika ketemu Zakeus, seorang pemungut cukai, seorang koruptor bisa dibilang, seorang yang gak disukai. Tapi Tuhan Yesus makan di rumah Zakeus. Tiba-tiba karena ada penerimaan yang besar, Zakeus berubah. Dia bilang 50% yang aku punya, aku kasih orang miskin. Kalau ada yang pernah aku peras, aku balikin 4 kali lipat. Zakeus, orang paling egois, berubah jadi orang paling murah hati. Contoh lain, ada wanita ketahuan berzina, orang-orang mau lempar pakai batu. Tapi ketika ketemu Yesus, Yesus kasih karunia untuk dia. Akhirnya dia berubah jadi pelayan Tuhan sampai akhir. Ada wanita Samaria yang punya 5 suami dan lagi kumpul kebo sama laki-laki ke-6. Tapi ketika ketemu Tuhan Yesus ubah dia. Sehingga akhirnya dia menjadi penginjil yang membuat satu kotanya percaya sama Tuhan Yesus. Andreas, Petrus, Yohanes, Yakobus, penjala ikan gak berpendidikan. Tapi ketika Yesus mengatakan follow me, ikut aku. Tuhan Yesus jadikan mereka penjala manusia. Jadi pemimpin gereja yang luar biasa, memenangkan banyak jiwa, berdampak. Tuhan Yesus kemanapun dia pergi, dia look around, dia lihat sekelilingnya. Siapa yang bisa aku berkati? Siapa yang bisa aku muridkan? Siapa yang bisa aku ubah? Sama harusnya dengan kehidupan kita. Dan ini yang saya biasakan juga. Saya udah membiasakan diri, suka chat orang baru, teman lama. Saya kalau misalnya tahu mereka ulang tahun, saya kirim voice note doa. Itu hal yang saya lakukan sehari-hari. Dan saya punya banyak cerita, tapi saya kasih satu cerita aja. Saya punya seorang teman, dari zaman sekolah kita udah temenan, kuliah juga bareng. Singkat cerita, ketika lulus, saya kembali ke Jakarta dan dia tinggal dan kerja di kota lain. Dan saya tahu kehidupannya waktu itu, dia jauh dari Tuhan dan hidup dalam berbagai macam dosa. Tapi setiap kali saya ingat dia ulang tahun, saya pasti kirimin voice note doa atau telepon dia. Kadang saya chat juga nanya kabar. Waktu itu saya ke kota dia, saya chat, saya ada pelayanan nih ke kota kamu, makan yuk. Dia bilang lagi gak bisa, nanti deh pas dia ke Jakarta. Saya bilang oke, gak apa-apa. Pas dia ke Jakarta saya chat dia, gak dibales. Ya udah gak apa-apa. Singkat cerita saya ada pelayanan lagi ke kota dia. Jadi saya chat lagi, ketemu yuk, saya lagi datang lagi. Dia bilang lihat ntar ya, belum tentu bisa. Biasa kalau kayak gini, biasanya gak jadi ya. Tapi di tengah itu semua, entah kenapa saya ada keyakinan, pasti jadi nih. Jadi saya doa aja, Tuhan, tolong ya Tuhan, bikin jadi. Malamnya habis pelayanan, dia chat saya, Ref, di mana? Gue bisa nih. Oh, saya bilang saya di sini. Dia datang ke saya, kita ngobrol tuh sampai malam. Saya tanya kerjaan dia, hubungan dia. Dia mulai cerita. Dia cerita masalah dia dalam pekerjaan, dalam hubungan. Di tengah itu semua saya bilang, kamu butuh Tuhan Yesus. Singkat cerita pas saya sharing tentang Tuhan Yesus, di tengah itu semua dia bilang, Ref, boleh gak doain saya? Saya belum menganjurkan apa-apa, tapi dia yang minta, ya udah. Saya doain dia. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Habis didoain, dia bilang gini, jujur ya Ref, tadinya gue udah gak mau datang loh. Tapi entah kenapa ada sesuatu di hati saya yang rasanya tuh kayak saya harus datang. Dan benar, untung saya datang, dia bilang. Dan singkat cerita, sejak itu, dia terus gereja setiap minggunya. Bahkan ketika telepon terakhir sama saya, dia bilang ke saya, Ref thank you ya. Setiap kali gue ulang tahun, udah 7 tahun, lu gak pernah miss. Lu selalu telepon gue, kirimin voice note. Dan ketika aku anjurin dia, ikut cell group gereja deh. Dia bilang dia mau ikut cell group di gereja di mana dia berada waktu itu. Dan ini salah satu contoh aja. Bagaimana ketika kita mau meluangkan waktu dan perhatian kita tuh bisa mengubah hidup orang lain loh. Saya punya family cell, bisa ditampilkan gambarnya. Saya ada mimpin 2 family cell, ada yang di Kelapa Gading sama ada yang di Tanjung Duren. Dan saya meluangkan banyak waktu untuk one on one sama mereka. Kalau yang wanita saya gak pernah ketemu berdua, saya pasti bertiga sama pasangannya dia. Jadi saya sediakan waktu buat ngobrol sama mereka, dengar cerita mereka, doain mereka, kasih masukan buat mereka. Dan banyak yang berubah, banyak yang bersyukur, banyak yang semakin dipakai Tuhan luar biasa. Dan setiap kali habis ketemu mereka saya bilang ke mereka, nanti kalian lakukan hal yang sama ya buat orang lain. Kalau aku mau sediain waktu untuk memperhatikan kamu, one day kalau teman kamu kesulitan,
kamu sediain waktu ya buat mereka. Kalau aku mau doain kamu, kamu juga biasain ya doain buat teman-teman kamu yang lagi lemah. Selalu saya ingatkan. Karena sekali lagi, di dalam hidup kita harus memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Tapi ketahuilah yang namanya look around, artinya juga adalah kita harus menjaga diri. Karena orang mungkin aja belum kenal Tuhan karena belum ketemu Kristen. Tapi ada juga orang yang gak mau kenal Tuhan karena udah ketemu sama Kristen. Maksudnya apa? Mereka ketemu Kristen tapi kok karakternya gak benar. Makanya mereka terluka, akhirnya mereka gak jadi ikut Tuhan. Ada juga loh kejadian. Makanya kemanapun kita pergi harus jaga diri. Jangan sampai hidup dalam dosa, jangan sampai kita malah nyakitin orang. Saya kasih contoh pengalaman saya pernah gagal juga. Waktu itu pernah saya lagi ke mall, itu orang yang tawarin kartu kredit tuh banyak banget, entah kenapa berjejer. Awal ditawarin, saya masih sopan. Sorry kak, enggak dulu ya. Yang kedua tawarin, masih sopan. Sorry kak, enggak dulu ya. Ketika udah makin banyak yang tawarin kartu kredit, lama-lama jadi makin males, makin emosi juga. Jadi lama-lama saya cuma yang enggak, kayak gitu. Pas saya bilang enggak ke yang terakhir, ternyata orangnya tahu saya, pendeta Revi ya? Saya langsung berubah kan, shalom, ya apa kabar, God bless you, langsung berubah. Nah tapi di sana saya belajar, anggapannya saya gak pernah tahu ketemu siapa. Kalau misalnya saya gak jaga diri, saya malah bisa jadi batu sandungan buat orang lain. Nah sama di dalam hidup Bapak Ibu Saudara, mungkin bukan pendeta sih, tapi siapapun kita kan pengikut Kristus. Jangan sampai karena kita sehari-hari sukanya nipu orang, maki-maki orang, jelek-jelekin orang. Ketika orang lihat hidup kita, mereka bilang, Kristen kok hidupnya gini sih? Mereka malah jadinya gak mau ikut Tuhan. Mulai hari ini, taat sama firman, lakuin kebenaran. Supaya orang-orang di sekitar kita juga bisa kenal Kristus lewat hidup kita. Amin. Ya tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa ya. Poin yang kelima, poin terakhir yang bisa kita pelajari adalah look ahead. Atau lihatlah ke depan. Pada Alkitab, pada 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan bahwa kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena apa yang kelihatan sifatnya sementara, tapi yang tidak kelihatan sifatnya kekal. Ketahuilah dalam hidup kita ini bukan cuma tinggal di atas bumi untuk sementara waktu, melainkan ada yang namanya surga. Pada akhirnya kita manusia akan punya pilihan bakal neraka atau surga. Nah makanya ketika di bumi jangan fokusnya sama yang di bumi doang. Makanya Tuhan Yesus kan pernah bilang juga, jangan kumpulkan harta di bumi di mana ngengat, karat, pencuri bisa ambil. Tapi kumpulkanlah harta di surga di mana ngengat, karat, pencuri tidak bisa ambil. Bukan berarti di bumi kita jadi males-malesan, gak kerja, gak nabung, bukan gitu. Tetap kerja, tetap nabung. Tapi fokus utama kita bukan yang di sini. Nanti juga bakal hilang, kita gak bawa. Fokus utama kita adalah harta surgawi. Apa itu harta surga? Jawabannya adalah keintiman sama Tuhan Yesus. Dan juga ketika kita memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan Yesus. Saya mau kasih sebuah kisah nyata. Ialah kisah dari seorang bernama Jim Elliot. Jim Elliot ini, dia merasa terpanggil oleh Tuhan untuk membantu melayani, menginjil kepada suku bernama suku Haurani. Dan suku ini adalah suku yang kejam, kasar, dan jahat pada masa itu. Dan singkat cerita teman-temannya Jim mengatakan, Jim kamu jangan ke sana, kamu bisa dibunuh sama mereka. Tapi Jim karena merasa terpanggil sama Tuhan, dia bilang, bukanlah orang bodoh jika dia menyerahkan apa yang bisa hilang demi mendapatkan apa yang tidak bisa hilang. Jadi dia tetap melayani ke sana. Singkat cerita suatu hari, akhirnya dia beneran ditangkap oleh suku itu dan dia dibunuh oleh suku itu. Tapi menariknya istrinya yang bernama Elizabeth Elliot gak kepahitan. Ketika dia tahu apa yang terjadi, suaminya udah meninggal, dia tulis sebuah buku dengan judul The Gates of Splendor. Di mana dia cerita bagaimana suaminya sangat amat termotivasi, semangat dengan kesungguhan hati dia melayani suku Haurani ini. Dan Elizabeth dia lanjutin pelayanan itu. Dia pergi ke suku itu juga, dia kasih pemberian-pemberian, dia tunjukkan kasih, dia ceritain tentang Yesus. Sampai akhirnya banyak orang dari suku itu bertobat dan terima Tuhan Yesus. Dan mereka mengatakan mereka berubah karena mereka lihat orang Kristen pada baik ya sama kita. Dan mereka juga berapa mengatakan, kami lihat loh
ketika Jim Elliot dieksekusi, kami lihat dan kami bertanya-tanya, kenapa ya dia sampai sebegitunya rela mati buat nama Tuhan Yesus itu? Kenapa ya dia sebegitunya sampai rela mati demi ceritain kita tentang pribadi Yesus ini? Dan itu yang mengubah mereka. Sama halnya dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu ada surga depan sana, kita akan rela melakukan hal-hal yang luar biasa demi kemuliaan Tuhan. Meskipun gak mudah, meskipun sulit, meskipun kau ada di zona nyaman, kita akan rela kalau pandangan kita tertuju kepada kerajaan Tuhan. Jadi hari ini saya gak tahu, Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa yang masih kurang. Mungkin hari ini ada berapa di antara kita ini look up-nya yang kurang, kita lupa sama Tuhan. Mulai hari ini coba deh ambil waktu untuk saat teduh, berdoa lagi. Ingatkan dirimu kamu gak sendirian. Ada Tuhan yang mampu menolong. Ada Tuhan yang memberikan tujuan yang fantastis buat kita. Atau mungkin ada beberapa di antara kita masalahnya kita lupa look in. Kita lupa untuk meluruskan hati kita kembali. Hati kita udah lama gak beres, gak bener. Kita perlu minta pertolongan Tuhan dan kita renungin. Marilah kita mulai punya hati yang benar. Atau mungkin terkadang masalah kita adalah kita belum look back. Kita belum belajar dari masa lalu kita. Coba deh kita koreksi. Kalau ada yang bisa dikoreksi di masa lalu, kita ubah. Supaya kita gak melakukan kesalahan yang sama. Yang berikutnya mungkin ada berapa di antara kita. Yang sama ini kita lupa untuk look around. Kita lupa. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang masih butuh Tuhan. Ada orang-orang di sekitar kita yang lagi punya masalah. Tuhan mau berkati dan samatin mereka. Tapi Tuhan mau melakukan itu melalui kita. Dan yang terakhir adalah look ahead. Lihat ke depan. Lihat masa depan. Ada yang namanya surga buat setiap dari kita. Maka itu marilah kita terus taat sama Tuhan. Karena kita tahu hidup kita gak cuma ketika ada di atas bumi. Tapi pada akhirnya akan ada kerajaan surga yang mau terus setia berjalan sama Tuhan. Saya tutup dengan ayat terakhir. Pada Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, let's fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Marilah kita letakkan pandangan kita kepada Yesus Kristus, sang pemimpin dan penyempurna iman kita. Yang rela dengan tekun, dia pikul kayu salib itu, mengabaikan hinaan demi sukacita yang disediakan untuknya. Sukacita yang diincar oleh Yesus adalah keselamatanku dan keselamatanmu. Karena kita semua berdosa harusnya masuk neraka. Tapi di tengah itu semua, Tuhan Yesus meletakkan pandangannya kepada kita. Dan dia mengatakan, I want you, I love you, I want to save you. Dan itulah alasan kenapa dia ke bumi dan dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Yaitu untuk menyelamatkan kita. Matanya selalu tertuju kepada kita. Maka itu hari ini, Bapak Ibu Saudara, letakkan pandanganmu kembali kepada Yesus. Beberapa di antara kita, sehari-hari pandangan kita hanya pada uang. Pertanyaan kita cuma seberapa banyak cuannya. Yang kita pikirkan cuma barang materi. Tapi maukah kita kembali letakkan pandangan kita kepada Yesus? Dialah sumber damai dalam hidup kita. Beberapa di antara kita sama ini pandangannya mungkin hanya kepada diri sendiri, keegoisan kita, kesombongan kita. Tapi hari ini maukah kita pandang Yesus kembali? Dialah yang layak dimuliakan. Karena semua yang kita punya asalnya dari Dia. Bahkan keselamatan kita asalnya dari Dia. Mulai hari ini, letakkan pandanganmu kepada Yesus. Dan kamu akan menemukan sukacita yang selama ini kamu dan keluargamu cari-cari. Amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya undang kita bangkit berdiri dimanapun kamu berada. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita pejamkan mata. Kita mau tutup dalam doa Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami bisa diingatkan kembali akan firman-Mu. Terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali bahwa cara pandang kami saat menentukan kehidupan kami. Dan jika Bapak Ibu Saudara Engkau merasa firman ini adalah untuk-Mu, boleh gak kita responi firman ini? Letakkan tangan kananmu di dada. Pribadi lepas pribadi, ambil waktu doa sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Mungkin sama ini ada kelemahan-kelemahan kita. Kita gak tahu mau curhat ke siapa. Ketahuilah Yesus adalah sahabat. Dia adalah Bapa. Dia hadir bersama denganmu. Dan Dia mau mendengarkanmu. Dia mampu menolongmu. Ambil waktu ini untuk terus berdoa sama Tuhan Yesus. Sagi tim Praise and Worship membantu kita menyembah. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart.
see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami minta biarlah Engkau yang buka mata hati kami, supaya kami bisa melihat Engkau di dalam kehidupan kami. Supaya kami tahu kalau kami ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan sepenuhnya karena kasih-Mu yang menyelamatkan kami di atas kayu salib itu. Thank you untuk penyediaan, untuk makanan, tempat tinggal, keluarga, sahabat-sahabat. Kami tahu itu anugerah-Mu. Bantu kami untuk bisa membuka mata ini Tuhan, supaya kami melihat pertolongan kami dari-Mu, tujuan yang sejati dari-Mu. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami juga bisa belajar dari kesalahan kami di masa lalu. Buka mata kami Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami juga kami bisa sadar jika hati kami belum tulus. Buka mata kami untuk sadar ada kebutuhan, ada orang-orang sekitar kami yang belum kenal Tuhan. Dan buka mata kami untuk tahu ada surga bagi mereka yang mau setia mengikut Tuhan Yesus. Aku mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada. Roh Kudus Engkau yang jamah mereka. Berikan mereka urapan dan kuasa yang mereka butuhkan. Sehingga hari ini mereka bisa melihat sebagaimana Tuhan melihat. Mereka sudah mengambil keputusan yang tepat dan benar. Dan biarlah lewat hidup mereka banyak jiwa yang dimenangkan. Dan banyak orang bisa masuk surga oleh karena pelayanan yang kami berikan. Engkau luar biasa, Engkau indah. Dan kami katakan hari ini, Jesus Christ, you are always more than enough. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Kita sebut tangan yuk buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati.